Timnas Indonesia baru saja menghadapi Uzbekistan U24 di babak 16 besar. Permainan menyuguhkan, Uzbekistan U24 mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Armada Timur Kapadze itu terus mengurung lini pertahanan skuad Garuda Muda. Bahkan, Timnas Indonesia U24 benar-benar tidak diberikan kesempatan oleh Uzbekistan U24. Hampir tiap kali serangan yang dilancarkan oleh Ramadan Sananta dan kawan-kawan dapat meredam lini pertahanan lawan. Gempuran bertubi-tubi pun dilancarkan Uzbekistan U24 di penghujung pertandingan. Hernando Ari pun sampai harus jatuh bangun untuk mengamankan gawang Timnas Indonesia U24. Untungnya, skuad Garuda masih dinaungi Devi Fortuna. Tanpa gol selama 90 menit, Rizky Ridho dan kawan-kawan memaksa Uzbekistan untuk memainkan babak perpanjangan waktu. Naas bagi skuad Garuda, kecolongan di awal menit perpanjangan waktu melalui skema sepak pojok. Sebenarnya pada menit ke-110, Indonesia membuat gawang Uzbekistan bergetar melalui sepakan bebas Rizky Ridho yang disundul Ramadan Sananta. Skor tak berubah karena bendera tanda offside berkibar. Keadaan pun diperburuk dengan Indonesia dipaksa bermain 10 orang karena Hugo Samir mendapatkan kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran kepada salah satu pemain Uzbekistan. Kemudian pada detik akhir waktu normal babak kedua, perpanjangan waktu Esanov kembali membobol gawang Indonesia sehingga Uzbekistan unggul 2-0. Timnas U24 Indonesia digempur habis-habisan oleh Uzbekistan sepanjang 2 kali 45 menit plus 2 kali 15 menit. Uzbekistan bermain agresif sejak menit pertama. Indonesia sendiri tampil disiplin dalam bertahan. Setelah babak pertama yang berakhir tanpa gol, Uzbekistan kembali melakukan serangan gencaran. Bahkan, Uzbekistan mendapatkan banyak peluang pada babak kedua. Hal ini membuat Hernando Ari jatuh bangun mengamankan gawang Timnas Indonesia. Bahkan, Hernando melakukan penyelamatan beruntun menggagalkan kans Uzbekistan. Kiper Persebaya Surabaya itu pun kembali menangkap bola yang disundul Jololidinov pada menit pertama injury time. Hernando Ari benar-benar memperlihatkan kerja keras dan kelasnya saat mengamankan gawangnya dari gempuran lawan. Sementara itu kekalahan ini pun membuat Indonesia gagal menorehkan sejarah lolos ke babak perempat final untuk kali pertama di Asian Games. Pelatih Timnas Indonesia di Asian Games 2022 Indra Syafri mengungkapkan bahwasanya Timnas Indonesia dalam kondisi pas-pasan tidak diperkuat oleh pemain naturalisasi. Menghadapi ini, Indra Syafri pun tidak mau menyalahkan kondisi Timnas Indonesia yang dinaunginya memiliki materi pas-pasan. Skuad Garuda sendiri mengenakan skuad lokal yang terdiri dari 20 pemain. Indra pun menyatakan bahwa ia telah berusaha maksimal untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Dalam 3 pertandingan yang telah dimainkan sendiri dengan 2 kekalahan dan 1 kemenangan, Indra Syafri tidak ingin menyalahkan situasi tim. Meskipun begitu, Timnas Indonesia U24 berhasil lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai peringkat 3 terbaik. Egy Maulana Fikri diketahui terus mendapatkan kepercayaan pelatih Indra Syafri, di mana dia selalu dimainkan dalam 3 laga grup F. Namun, performa pemain Dewa United itu pun dianggap warganet tidak maksimal. Hal itu dinilai berbanding terbalik dengan kiprahnya di klub Dewa United. Kekecewaan pada Egy pun disampaikan warganet dengan menyematkan komentar di unggahan terakhir sang pemain di Instagram. Nama Pratama Arhan kembali hangat diperbincangkan. Bagaimana tidak, tim K-League One bernama Suwon FC dikabarkan tertarik mendatangkannya pada Januari mendatang. Namun siapa sangka ternyata ini bukan pertama kalinya Arhan dilirik oleh klub Korea Selatan, di mana sebelumnya ia pernah mendapatkan tawaran tapi lebih memilih Tokyo Verdy. Fakta ini diungkapkan langsung oleh Shin Taeyong. Menurut juru taktik asal negeri Gingseng tersebut, pemain asal Blora ini lebih senang dengan tawaran dari klub Jepang tersebut. Sayangnya di Tokyo Verdy, Arhan tidak banyak mendapatkan menit bermain. Striker naturalisasi Persib Bandung Ezra Walian mengaku masih ingin berseragam Timnas Indonesia seiring dengan meningkatnya performanya di Liga 1. Yakni dengan mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 12 laga bersama Persib Bandung. Bahkan Ezra pun mau bila kembali ke Timnas Indonesia bahkan bukan sebagai pemain utama. Ezra sendiri juga tak masalah bila dimainkan bukan di posisi aslinya. Untuk diketahui terakhir kali Ezra membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2020, di mana Garuda finish sebagai runner-up di bawah asuhan Shin Taeyong. Elkan Bagot tampil menjadi starter dan tampil penuh pada laga bersejarah saat melawan Wolves tersebut.
Pemilik 16 caps di Timnas Indonesia memulai laga dengan kurang mulus usai berandil atas gol kedua lawan yang dicetak oleh Totti Gomez. Akan tetapi secara keseluruhan Elkan Bagot mampu tampil solid mengawal lini pertahanan Ipswich Town, di mana Elkan Bagot sukses membuat para penyerang kelas dunia milik Wolves seperti Sasa Kalajdzic, Hwang Hee-chan, Fabio Vieira hingga Matheus Cunha tidak berkutik. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat berhasil meraih gelar juara Liga Super Malaysia 2023 bersama klub Johor Darul Takzim. Meski tak main di laga penentu, namun pemain berposisi sebagai bek itu memiliki peran yang penting dalam keberhasilan Johor Darul Takzim meraih juara kali ini, di mana Jordi tercatat tampil sebanyak 20 kali di Liga Super Malaysia 2023. Itu artinya hanya absen dalam 2 laga saja sejauh ini. Sementara itu, ini sekaligus membuktikan betapa superiornya Johor Darul Takzim, karena tim berjuluk Harimau Selatan itu memenangkan 10 gelar juara Liga Super Malaysia secara beruntun. Garuda Asia baru saja menjalani laga uji coba pertamanya melawan klub kasta kelima Jerman TSV Bamberg, dan hasilnya anak asuh Bima Sakti kalah 1-0, itu pun lewat skema penalti. Meski demikian, pelatih Timnas U17 mengakui ada prospek di timnya untuk ke depan. Di uji coba pada Kamis dini hari tadi, secara khusus Bima juga memberikan apresiasi kepada Muhammad Andre Pangestu, yang mana bermain bagus sebagai bek kiri. Lebih dari itu, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menegaskan bahwa para pemainnya cepat beradaptasi dengan lingkungan di Jerman, di mana selama seminggu pertama di Jerman ini menu latihan yang diberikan oleh pelatih adalah menyerang. Piala Dunia U17 2023 tak lama lagi akan bergulir. Indonesia akan berkesempatan menjadi tuan rumah ajang tersebut mulai 10 November hingga 2 Desember. Pemain-pemain yang potensial mengisi posisi utama di Timnas Indonesia U17 pun sudah mulai terlihat. Muhammad Iqbal Gujangge yang dikadang-kadang menjadi kapten jelas akan mendapatkan tempat utama di lini belakang. Sementara itu, pemain diaspora Wilbur Jardim pun diperkirakan akan mengisi slot bek kanan. Kemudian di lini tengah ada Kaviato Rizky. Sementara di posisi ujung tombak ada Arkan Kakak yang bisa menjadi pilihan utama. Striker satu ini memiliki potensi untuk menjadi penyerang besar di masa depan. Selama menjalani pemusatan latihan di Jerman sendiri, skuad Garuda Asia juga akan terus mencari pemain diaspora baru. Polri, Satgas Anti Mafia Bola telah menetapkan 6 tersangka kasus pengaturan skor atau match fixing pada pertandingan yang terjadi di Liga 2. Di mana match fixing ini terjadi pada tahun 2018 di kompetisi Liga 2. Keenam tersangka tersebut dulunya melakukan kerjasama untuk mengatur pertandingan dengan tujuan memenangkan tim tertentu. Di sisi lain, pihak Polri tidak memberitahukan klub mana yang dimaksud, melainkan hanya memberikan informasi berupa inisialnya saja. Sementara modus yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melakukan lobby atau memintakan bantuan kepada wasit dan perangkatnya agar salah satu klub bisa memenangkan laga. Sebagai gantinya, wasit beserta perangkatnya akan mendapatkan sejumlah uang. Erick Thohir sendiri selaku ketum PSSI dengan tegas mengancam akan memenjarakan wasit yang kotor alias terlibat permainan uang. Ia pun mendorong untuk berbagai pihak melapor ke Satgas Mafia Bola jika menemukan praktik kecurangan.